Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita masih di kitab Silsilah Ta'limil Lughah jilid mustawa yang kedua, Nahwu, di pelajaran Nahwu. Baik, kita masuk ke pelajaran yang ke-12. Ad-darsu tsani asyara, pelajaran yang ke-12. Baik. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-12 ini? Insyaallah akan kita belajar tentang masih lanjutan dari i'rab mubtada. Ya, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kalau domir menjadi mubtadanya. Kalau mubtadanya berbentuk domir. Nah, sekarang bagaimana kalau mubtadanya berbentuk isim isyarah. Ya. Karena kalau mubtadanya berbentuk isim isyarah. Baik, sebelum kita masuk pembahasan itu, kita baca teksnya dulu. Bisa Anda buka di halaman 137. Teksnya berjudul Al-Maktabatu. Maktabah itu artinya perpustakaan. Beda dengan maktab, ya. Kalau maktab kantor atau meja. Kalau maktabah artinya perpustakaan atau toko buku, boleh perpustakaan atau toko buku. Baik. Hadhihi maktabatun kabiratun. Fiha aqlamun, di dalamnya ada pulpen, wa kurrasatun, ada buku tulis. Oh, berarti di sini maksudnya adalah toko buku, maktabah di sini. Ya. Jadi bisa maktabah artinya toko buku atau perpustakaan. Di sini karena ada pulpen, ada buku tulis, ada penggaris dan sebagainya, berarti toko buku ini. Ya. Toko jualan ATK. Jadi ada buku pulpen, ada buku tulis, ada masatir, mistar yang dari mistarah, ya. Artinya penggaris. Wafihat tobashir, juga ada tobashir, jamak dari tobsyurah, artinya kapur tulis. Wal kharaid jamak dari kharithah, artinya peta dunia atau peta negara. Hadhihi kharitatul alamil islami, ini adalah kharithah, peta dunia Islam, negara-negara Islam yang apa saja ditulis di situ. Wa tilka kharitatu Asia, dan yang sana itu peta benua Asia. Hadza raful kurrasat, ini adalah rafun artinya rak pajangan, etalase. Ini adalah rak untuk memajang kurrasat, buku tulis. Wa dzalika raful kutub, dan yang sana itu rak buku. Kalau ini buku tulis, itu buku, bedakan ya. Buku tulis sama buku. Kalau buku tulis ya kosong. Kalau buku ya berarti yang ada tulisannya. Wahadzani bai'ani, dan dua orang ini adalah pembeli, ya. Bai', ya. Baik, wahadzani bai'ani. Apaan bai'ani artinya penjual, ya. Bai' artinya penjual. Wahatani imra'atani, dan dua perempuan yang ini waqifatani, berdiri amamal kutubi, di depan buku-buku. Hadhihi kurrasatun jayyidatun, ini adalah buku tulis yang bagus. Wa hadhihi kutubun mufidatun, dan ini juga adalah buku-buku yang bermanfaat. Wa haula'i rijalun, dan para laki-laki itu hadaru li syira'il kurrasati wal kutub. Hadaru, mereka hadir, mereka datang untuk membeli buku tulis dan buku-buku. Wa haula'i banatun, dan mereka yang itu, yang ini maksudnya adalah banatun, anak perempuan. Hadarna li syira'il aqlam wal kharaid, mereka hadir, datang untuk membeli pulpen dan peta-peta. Ulaika muwazzafuna wa ulaika muwazzafatun, mereka, ada juga yang lain lagi, adalah muwazzafun, para pegawai laki-laki. Dan yang sana, sebelah sana itu para pegawai perempuan. Wal muwazzafuna hadaru li syira'il majallat, pegawai laki-laki datang untuk membeli majalah, dan pegawai perempuan datang untuk membeli jaraid. Jaraid artinya ya, surat kabar atau koran, jamak dari jaridah. Al-maktabah baitul ma'rifah, toko buku atau perpustakaan adalah rumahnya ilmu pengetahuan. Wal ilmu nurun lil insan, ilmu adalah cahaya bagi manusia. Baik. Asmaul isyarah, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kata tunjuk.
Dalam bahasa Indonesia kata tunjuk itu ada dua, ini dan itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia dibedakan. Ada banyak macamnya. Ini itu dibedakan deh. Tidak hanya dua. Kita ambil contoh hadza rafun. Hadza rafun. Mana isim isyarahnya? Hadza. Mana al-musyar ilaih? Al-musyar ilaih itu benda yang ditunjuk. Isim isyarah kata penunjuknya. Ini itunya. Ini Budi. Nah, ini isim isyarah, al-musyar ilaihnya Budi. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Nau'uhu, jenisnya mufrad mudzakkar. Jadi hadza itu hanya untuk ya, satu benda atau satu orang laki-laki. Bagaimana kalau satu orang perempuan? Kita katakan hadhihi. Ya. Kemudian hazani. Kapan kita pakai hazani? Kalau ada dua orang laki-laki. Kemudian bagaimana kalau ada dua orang perempuan? Kita katakan hatani. Kemudian haulai. Haulai. Kapan kita pakai haulai? Kalau ada tiga laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi tadi laki-laki atau perempuan kita katakan haulai. Ya. Baik. Itu semua untuk dekat. Ya. Yang berawalan ha itu untuk dekat semuanya. Hadza hadhihi sampai haula itu untuk orang-orang dekat. Ya, bendanya dekat maksudnya. Artinya semua bahasa Indonesia artinya ini, gitu ya. Sekarang yang itu sekarang. Dalika itu sama dengan hadza untuk satu laki-laki. Kalau satu perempuan kita katakan tilka. Ya, entah dia berakal atau tidak berakal. Tilka kharitatun, tilka kutubun, ya. Tilka Aisyatu misalkan. Baik. Kemudian ulaika itu untuk tiga laki-laki atau tiga perempuan sama ulaika kita katakan. Atau lebih dari tiga. Berarti lawan dari haula. Bagaimana kalau ada dua laki-laki dan dua perempuan? Enggak disebutkan di sini ya. Ada dua laki-laki sebenarnya. Tapi di sini tidak dicukupkan dengan ini saja dulu. Baik. Jadi ini hanya sebagian saja. Yang paling penting saja di sini. Ulaika sama haula itu berlawanan. Haula untuk benda dekat, ulaika untuk yang jauh. Nah, persamaannya dari mana? Haula untuk tiga laki-laki dan tiga perempuan. Sama juga dengan ulaika tiga laki-laki dan tiga perempuan. Baik. Termasuk kaidah ismul isyarah huwa ismun yusyaru bihi ila insanin aw syai'in akhar. Ini pengertiannya. Ya. Kalau kita ditanya sama orang apa itu ism isyarah, maka inilah pengertiannya. Mungkin kita semua paham apa itu ism isyarah, tapi untuk menjelaskan orang lain kan butuh kita tahu pengertiannya apa. Ini dia pengertiannya dihafalkan. Ismul isyarah atau kata tunjuk adalah suatu kata benda. Ya, kata benda berarti yusyaru bihi, yang kita tunjuki dengannya kepada seorang manusia atau sesuatu yang lain selain manusia, benda-benda yang lain. Wa asma'ul isyarah naw'an, dan kata tunjuk dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Berdasarkan jaraknya, dia bagi menjadi dua, lil qarib dan lil ba'id. Benda dekat dan benda jauh. Kalau bendanya dekat ya kita pakai bagian pertama, bendanya jauh pakai bagian kedua. Baik. Bagian yang pertama hadza untuk mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar satu laki-laki pakai hadza. Hadhihi satu perempuan. Nah, atau jamak ghairil akil. Ini dia keistimewaannya hadhihi, untuk banyak bisa juga, tapi tiga yang tidak berakal. Ya, TB ya, tidak berakal. Kemudian hadzani untuk dua laki-laki. Hatani dua perempuan. Haula banyak laki-laki ataupun perempuan sama. Yang penting dia bendanya dekat. Kalau bendanya jauh, satu orang laki-laki, ya, satu orang laki-laki kita gunakan dalika. Satu orang perempuan kita katakan tilka. Dan tilka ini sama dengan saudarinya tadi yaitu hadhihi. Hadhihi lawannya tilka. Dia juga boleh untuk jamak tidak berakal. Ya, jamak tidak berakal kita katakan tilka. Tilka kutubun. Ya.
Tilka kutubun. Kutub kan buku-buku artinya. Tapi gunakan tilka di situ karena tidak berakal. Tapi kalau berakal nggak boleh pakai tilka. Kita pakai ulaika atau haula. Baik. Berarti ulaika yang nggak ditulis di sini ya. Seharusnya satu lagi kaidahnya di sini ulaika. Baik, al-mubtada ismul isyarah. Sekarang mubtada itu isim isyarah tadi bisa kita jadikan sebagai mubtada, sebagaimana domir bisa kita jadikan sebagai mubtada. Jadi selama dia isim bisa kita jadikan sebagai mubtada. Ya. Karena hanya isim saja yang bisa dijadikan sebagai mubtada. Baik. Jadi contohnya hadza rafun. Hadza mubtada. Bentuknya adalah isim isyarah dan khabarnya rafun. Maka di sini alamat i'rab khabar yang disebutkan. Karena kalau hadza kan mabni dia. Sama seperti domir, sama mabni. Jadi khabar yang di sini marfu'nya dengan apa? Dengan dhamma. Jadi ini ya semua adalah tanda khabarnya. Sedangkan mubtada'nya nggak punya tanda karena mubtada'nya di sini semua berbentuk isim isyarah. Baik, masuk ke kaidah idza wasmu isyarati fi awal jumlah fa mubtada. Jika isim isyarah terletak di awal kalimat maka dia adalah mubtada. I'rabnya sebagai i'rab mubtada. Wa asmaul isyarah mabniyah. Hukum asmaul isyarah itu hukumnya adalah mabni. Ini pendapat jumhur ahli nahwu. Hukumnya adalah mabni. Ya, sebagian ada mengatakan dia mu'rab karena ada kata hadzani. Hadzani bisa menjadi hadzaini, berarti dia mu'rab. Menurut sebagian ulama. Adapun jumhur mengatakan hukumnya adalah mabni. Wa ma yukmilu ma'nal jumlati ba'da ismil isyarah huwa khabar mubtada. Dan yang suatu kata yang menyempurnakan makna kalimat setelah isim isyarah tadi itu dinamakan khabarnya. Hadza rafun, hadza mubtada, rafun khabar. Baik, contoh i'rabnya hadza ismu isyaratin mubtada'un mabniun, atau untuk mengatakan mubtada'un ismu isyaratin mabniun boleh juga. Ya. Yang penting mengandung 3 poin ini. Pertama, apa namanya isim isyarah. Yang kedua, posisinya apa? Mubtada. Yang ketiga, apa hukumnya? Mabniun. Bukan marfu, bukan mansub atau majrur, tapi mabniun. Baik, kemudian rafun khabarnya ya i'rab seperti biasa. Kalau dia musanna berarti marfu dengan alif. Nah, kalau dia jamak taksir marfu bil dhamma. Kalau dia jamak mudzakkar salim marfu bil wawi. Baik. Kemudian kerjakan latihan yang pertama. Latihan yang pertama perintahnya adalah kelompokkan isim isyarah yang dekat sama yang jauh dari 6 kalimat ini. Yang mana untuk yang dekat, yang mana untuk yang jauh. Tinggal dikelompokkan. Hazani dekat apa jauh? Haza dekat apa jauh? Kita akan dikelompokkan di sini nanti untuk di sini. Baik, latihan yang kedua, lengkapi dengan isim isyarah yang pas. Safinatan artinya 2 perahu, muannas. Musanna muannas pakainya hatani. Begitu seterusnya ya. Silakan dilanjutkan nanti tinggal dipilih salah satu dari yang 3 ini. Baik, kemudian latihan yang ketiga, lengkapi dengan ismul isyarah lil ba'id. Perhatikan lil ba'id ya. Nanti jangan pakai hadza, hadhihi, pakainya zalika dan saudara-saudaranya. Nah, saja kan nggak boleh pakai zalika karena syaratun muannas. Pakai apa di sini? Nah, silakan diisi nanti. Baik, semuanya sampai nomor 10 itu pakai yang ba'id untuk yang jauh. Kemudian latihan yang keempat, rubah isim dekat menjadi isim jauh. Isim isyarah jauh. Hadhihi syajaratun dekat. Kalau jauh tilka syajaratun. Nah, dirubah ya. Baik. Begitu juga selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya hadhihi hafilatun, silakan disesuaikan sama kata-katanya mudzakkar atau muannas, jamak mudzakkar salim, misalkan jamak muannas salim pakai apa? Sesuaikan nanti. Baik.
Nanti yang kelima, lengkapi dengan khobar yang sesuai. Hada titik mujtahidun. Siapa yang mujtahidun? Amilun. Jadi di sini kita buat sendiri ya. Muhadzabun artinya beradab. Siapa yang beradab? Hada talibun muhadzabun. Hada rajulun muhadzabun. Boleh, silakan lanjutkan. Ya, akan disesuaikan. Kalau hada nih maka apa di sini? Jadi harus disesuaikan. Baik, jadi yang kita isi di sini adalah apa? Khobar-khobarnya. Karena mutaranya sudah ada, itu isim isyarah. Ini kita isi khobarnya karena kata selanjutnya ini sifah. Ya. Baik. Kemudian latihan yang keenam dikerjakan juga di jamak khobar di setiap kalimat ini. Hadihi saidaliyatun. Di jamak menjadi hadihi saidaliyatun. Tetap hadihi tetap. Nah, tapi kalau hadza tiflun, nah, hadza apa lanjutannya nanti kalau tiflun di jamak. Jadi kata tiflun, qadimatun, bintun, nasyitun ini di jamak. Baik. Nah, kecuali ini ya. Nah, ini yang di jamak adalah huwanya, bukan nasyitun. Karena di sini, jadi di sini tambahkan nanti apa namanya isim isyarah yang sesuai di sini. Baik, itu juga contoh-contoh selanjutnya. Kemudian nomor latihan yang ketujuh, i'rab berikut ini usah dikerjakan ini yang i'rab, jadi cukup sampai latihan yang ke-6 saja. Baik. Allah ta'ala alam, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.